Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, ini minggu kedua di hari Natal. Ya, 2 minggu lagi Natal tanggal 24 yang kita rayakan bersama-sama. Kita akan merenungkan satu firman Tuhan hari ini tentang Yusuf. Minggu depan saya juga akan khotbah. Hari ini suaminya dulu Saudara, Yusuf. Minggu depan baru istrinya Maria. Saudara, Yusuf adalah pribadi yang penting di dalam perjalanan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita akan dengarkan khotbah-khotbah seperti ini biasanya cuma di hari Natal, Saudara. Ya, nah, kita dengarkan baik-baik bahwa Yusuf ini seorang laki-laki yang dalam perjalanannya dia juga punya cerita dengan Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama, Saudara. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Yang di rumah boleh dapatkan di layar. Matius pasal 1 ayat 18 sampai masih ada beberapa yang cari, saya lihat sudah ketemu ya. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Silakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf sudah punya rencana, Saudara, mau married, mau menikah dengan Maria. Tapi waktu dia dengar berita Maria istrinya itu mengandung sebelum menikah, semua planningnya, rencananya berubah. Saudara, kalau di posisi Yusuf gampang tidak? Kita para laki-laki ini biasanya kepala keluarga adalah leader, pemimpin, memikirkan masa depan untuk keluarga kita, memikirkan lebih dulu, lebih awal sebelum orang-orang yang percaya dengan kita. Dan Yusuf demikian, Saudara. Sebagai seorang pria, dia pria yang bertanggung jawab, saleh dan benar. Dia sudah buat planning, Saudara, rapi tersusun. Tapi datang berita Tuhan mengubah rencananya. Saudara, terkadang dalam hidup ini kita sudah buat rencana, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Saudara pernah mengalami itu? Engkau punya rencana dalam hidupmu, yang di rumah juga. Punya planning, di usia 30 sudah harus begini. Di usia 40-50 harus capai ini, capai itu. Nanti kalau sudah berkeluarga, saya punya istri, saya pengennya gini. Tahun ini saya punya target begini. Waktu kenyataan, rencananya berubah total. Rencananya tidak seperti yang saudara bayangkan. Saudara, tidak gampang bukan untuk menerima perubahan rencana. Kita yang merencana saja, nanti habis ibadah ini siangan dikit mau makan kemana, tiba-tiba ke restoran itu, sudah semangat, sudah pikir mau makan apa, tutup restorannya. Saudara biasanya bingung mau cari tempat lain yang gantiin, betul? Saya mau makan di tempat ini, restoran soto paling enak. Anak-anak sudah semangat, istri semangat, kita semua semangat. Sampai sana baru buka awal Januari. Saudara, dongkolnya bukan main. Mulai pusing mau makan di mana ini. Betul, Saudara? Hal yang sederhana. Mau daftar anak sekolah.
Anak sudah senang nanti SMP, Pak maunya gini, temanku semuanya mau ke sekolah yang ini. Saudara juga sudah setuju. Sampai sana, maaf ibu terlambat, selisih 1 hari sudah slotnya habis, kuotanya habis. Nah, saudara pusing. Saudara punya rencana, bekerja, bangun karir. Saya nggak akan kemana-mana lagi. Saya suka pindah-pindah kota. Saya punya teman hamba Tuhan, saudara. Kadang-kadang jadi hamba Tuhan juga beberapa sinode, kasihan saudara ya. Jadi dia sudah planning saudara, dia di Kalimantan, ini di sinode yang lain saudara, bukan sinode kita. Sudah planning, disinilah kami akan menutup kehidupan kami, pelayanan setia sampai akhir. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia kredit rumah suami istri ini. Kredit rumah sudah berjalan, sinodenya dari Jakarta mengatakan, kamu harus pindah ke kota yang lain. Wow saudara, bingung bukan? Kredit sudah jalan, mau oper kredit gak gampang. Anak-anak bahkan sudah masuk sekolah, tapi perintah sinode adalah perintah Tuhan Yesus. Harus pindah. Wah, gak gampang saudara. Yusuf juga gak gampang. Mengapa? Ini masalah cinta saudara. Betul? Ini masalah rencana kita berdua loh, tapi yang ngomong ini Tuhan. Nah saudara, kisah Yusuf ini menolong kita untuk realistis dengan kehidupan. Tidak selalu kehidupan mulus seperti yang kita rencanakan. Engkau yang punya anak, rencana punya anak 2, sekarang harus bawa anak 4. Engkau yang rencana pengen punya mobil, hari ini karena masalah pandemi mobilmu dijual, kau cuma bisa punya motor. Orang yang tidak bisa menerima perubahan akan gampang kecewa, akan gampang frustasi, akan gampang stres. Orang yang dewasa dalam Tuhan harus kayak air saudara. Dia fleksibel, ditaruh Tuhan di mana, dia ikut bentuknya Tuhan. Bukan tidak punya prinsip, bukan tidak punya sikap, tapi dia ikut rencana Tuhan. Yang bagus dalam kisah Yusuf ini ada 2 saudara. Pertama, Yusuf itu punya niat yang tulus dalam setiap rencananya. Niat tulus, 1, 2, 3, niat tulus. 1, 2, 3, everything I do, apapun yang aku lakukan bagi Yusuf, niatku tulus. Saudara tahu, waktu dia mau ceraikan Maria, diam-diam, bukan dia tidak cinta. Tapi kalau Maria itu hamil di luar nikah, saudara, di zaman itu, bukan bisa nyingkir keluar kota, diam-diam melahirin anak kayak kita di zaman sekarang. Orang tahu ya cuman paling malu. Di zaman itu, sini kau, Maria. Lagi mengandung Maria. Ini puji Tuhan saudara, cocok sekali dengan konteks firman Tuhan. Maria mengandung, kita memiliki contoh nyata. Ibu Maria yang mengandung. Dalam posisi mengandung, tidak ada orang, kasihan ya sudah maafkanlah. Tidak ada hukuman di zaman itu. Orang ambil batu rame-rame lempar. Dirajam sampai mati. Bisa bayangkan situasinya Maria? Nah karena cintanya, Yusuf bilang sudahlah ceraikan diam-diam. Jangan sampai kayaknya kami ini berzina, padahal enggak, kami sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Niatnya tulus loh saudara. Dia mikirin siapa? Istrinya. Tuhan memberkati orang-orang yang punya niat yang tulus. Lihat saudara, waktu lagi mempertimbangkan ini, Tuhan menemukan hati Yusuf ini niatnya tulus. Lalu datanglah malaikat Tuhan. Waktu Tuhan menemukan ada suami-suami yang tulus, ada istri-istri yang tulus, ada bos-bos yang tulus. Saudara lihat, gak usah kita yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Amin. Tuhan yang beritahu tuntunannya. Tuhan yang kasih tahu harus ke kiri atau ke kanan. Waktu Tuhan lihat rencana kita ini walaupun baik, dia stopkan, dia temukan kita. Mengapa saudara? Banyak orang saudara punya otak pintar, tapi hati tidak benar. Itu koruptor itu otak harus pintar saudara. Kalau tidak pintar tidak bisa korupsi, ketahuan. Jadi salah satu tips kalau saudara mau korupsi, saudara harus pintar. Tapi jangan pernah korupsi, itu dosa. Tapi orang yang korupsi harus pintar, jangan sampai ketahuan. Dia ngakalin pintar bukan main. Depan orang, muka manis. Tapi hatinya Tuhan yang tahu, tidak tulus, tidak benar. Saya senang saudara lihat, ini kan menjelang pemilu saudara. Mulailah bermunculan banyak banner-banner.
Semua orang yang fotonya di sana pasti senyum saudara, tidak ada yang cemberut. Betul saudara? Saya lihat bener enggak ya, ada ibu-ibu, wah senyumnya cantik sekali, artis pun kalah ini. Ini memang wajahnya asli atau karena editan saudara? Apa jerawatnya dibuang begitu ya, demi menang pemilu. Ada bapak-bapak gitu, ini memang segagah ini bapaknya atau jangan-jangan diedit, bahunya dinaikkan gitu ya, wajahnya dibagusin demi pemilu saudara. Luar bisa berbohong, tapi hati Tuhan yang tahu. Nah Yusuf ini saudara, dia punya niat yang tulus dalam setiap rencana. Hari ini kalau engkau ikut Tuhan, pastikan apapun rencana yang kau susun, itu dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang benar. Tidak selalu engkau bisa cerita dengan pasanganmu. Tidak selalu engkau bisa sharing dengan anakmu. Tidak selalu engkau bisa cerita belak-belakan dengan orang terdekat. Tapi yang penting, engkau pastikan Tuhan dan dirimu tahu motivasimu benar. Apakah kau tanyakan setiap keputusan yang saya buat ini dari segala sisi motifnya benar? Kalau saya jadi atasan, saya berhentikan karyawan ini bukan karena saya benci, tapi motivasi saya benar untuk kebaikan perusahaan, supaya dia juga bisa pergi ke tempat lain, mungkin lebih baik di tempat yang lain. Kalau saya tegur anak saya, bukan karena saya benci dia, tapi karena saya sayang. Kalau dalam rekan pelayanan di gereja, di bisnis, apapun itu, saya tegur dia, saya ngomongin bukan karena saya iri, saya benci. Bukan, justru karena saya mengasihi dia, saya kasih nasihat yang baik. Saudara harus pastikan ini. Itu sin, hatimu benar. Cara mungkin bisa salah, tapi hatimu harus benar. Waktu kau tegur orang, kau buat keputusan, timbang-timbang dari berbagai sisi seperti Yusuf, saudara. Dia ini tulus. Saudara tanyakan juga, apakah pertimbangan yang saya buat ke depan, itu bukan cuma mikirin diri saya sendiri. Yusuf, saudara, waktu mau menceraikan itu, dia mikirin bukan dirinya. Alkitab mengatakan dia mikirin siapa saudara? Istri. Semakin dewasa saudara, semakin tidak boleh egois. Ingat saudara ya. Semakin dewasa kita, semakin tidak boleh egois. Yang egois itu anak-anak. Betul? Saudara punya anak, punya cucu. Saya pun masih punya anak bayi. Bayi tidak ambil pusing saudara. Dia egois. Dan kita ngerti namanya bayi anak-anak. Tapi kalau kita sudah semakin dewasa di dalam Tuhan, apapun yang saudara buat, jangan cuma mikirin diri sendiri. Jangan cuma mikiri kesenangan diri sendiri. Jangan cuma mikiri enjoy-nya diri sendiri. Enggak. Bahkan kadang kita harus berkorban demi orang yang kita kasihi. Ini Yusuf saudara. Nah tanyakan setiap keputusan yang saudara buat. Setiap pilihan keputusan yang saudara buat, egois atau enggak nih. Yang ketiga, juga hati-hati dalam buat keputusan, jangan emosional saudara. Apakah keputusan yang kita buat ini gara-gara kita emosi? Emosi membuat bayangan kita jadi kabur. Makanya setiap kali saudara emosi, kadang kita butuh tenangkan diri. Tuhan Yesus saudara setiap kali dia berkeputusan, dia tegur Yudas, dia tegur Petrus saudara, tidak emosi. Dia ambil waktu untuk berpikir baik-baik. Saudara ingat ada satu kejadian, ada seorang perempuan yang berzina. Sama saudara, mau dilempar dengan batu, lalu orang-orang sekitar tanya sama Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang menjepit, Tuhan, kami lempar batu hukum dia atau tidak? Kalau lempar, mati nih perempuan. Kalau tidak lempar, kelihatannya Tuhan setuju dengan dosa dia. Lalu apakah Tuhan emosional saudara? Dia melakukan sesuatu yang aneh. Dia diam, lalu dia jongkok saudara, dia tulis-tulis dengan jarinya di tanah. Tidak ada saudara 4 angka nomor yang saudara akan incer itu untuk hari berikutnya. Tidak ada saudara. Saya suka bercanda saudara. Minggu lalu saya berangkat pelayanan ke luar kota. Saya nginep kamar hotel saya 117. Kelihatannya ini tuntunan Tuhan dalam hati saya ini. 3 angka. Enggak saudara, saya bercanda. Tidak ada tulisan Tuhan saudara yang penting di pasir itu saudara. Bukan. Maksudnya apa? Tuhan tidak mau emosional.
Dia ambil waktu untuk menenangkan diri, berdoa. Kira-kira buat keputusan apa ya Bapak? Supaya jangan sampai salah. Maju kena, mundur kena nih. Hati-hati, doa baik-baik. Saya belakangan ini orangnya agak emosional, saudara. Karena itu saya kadang hati-hati buat keputusan. Saya ini orangnya suka minum teh. Kalau lagi emosional saya duduk minum teh kayak orang Chinese zaman dulu, saudara, merenung, ya, dapatkan ilham dari Tuhan. Kira-kira harus buat apa Tuhan? Saya tarik diri, duduk, minum teh, saudara. Saya orang suka teh. Nah, saudara, kita kadang hati-hati. Hati bisa tulus, tapi kadang kalau lagi banyak tekanan, darah naik, entah siapapun engkau, kita bisa buat keputusan yang salah. Hati yang benar, tapi cara yang salah, jatuhnya juga bisa salah. Paling bagus, saudara, apa? Hati benar, cara juga benar, memuliakan Tuhan. Kita tidak akan ketahuan apa isi hati dan pikiranmu. Tuhan yang tahu dan kita. Orang luar cuma lihat apa yang kita buat, kita ngomong, kita lakukan. Tapi pastikan sendiri dengan Tuhan. Tuhan, istriku tidak tahu apa yang aku lakukan ini, apa yang aku buat. Aku tidak sempat cerita ke dia. Mertuaku tidak tahu, teman komselku tidak tahu. Tapi aku pastikan Tuhan, aku tidak sempat beritahu mereka, aku tidak kasih tahu mereka. Di hadapan Tuhan, tujuanku benar, motivasiku benar, hatiku tulus untuk Tuhan. Amin. Kita ngecek, saudara, hati kita. Jangan sampai motivasi jahat, iri, benci, buang. Jadilah seperti Yusuf, pribadi yang tidak egois. Kalau engkau seperti itu, dengarkan. Tidak usah engkau cari berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang akan mengikuti engkau. Bukan malaikat yang dicari Yusuf, tapi Yusuf yang dicari Tuhan. Tuhan tidak biarkan dia untuk jatuh. Tuhan tidak biarkan dia untuk buat pilihan yang salah. Sedemikian Tuhan sayang dengan dia yang hatinya tulus. Tuhan mau ngomong banyak dengan dia. Yusuf, jangan. Cegah itu rencanamu. Ada yang lebih baik. Ini masuk ke poin yang kedua, saudara. Belajar ikhlaslah terima rencana Tuhan. Waktu malaikat datang, Yusuf tidak berdebat. Bagaimana mau berdebat, Musa? Lagi dalam mimpi. Benar juga, saudara. Benar, saudara? Kan dalam mimpi. Tapi tidak ada waktu dia bangun, dia berdebat. Tuhan yang benar saja. Kita ini lagi jatuh cinta Tuhan. Lalu dia menolak. Tidak ada, saudara. Dia ikhlas terima rencana Tuhan. Saudara, kalau kita lepaskan rencana kita yang buruk, itu kita bisa mengerti. Rencana Yusuf ini tidak buruk, baik loh, saudara. Betul? Mau menikah, nanti planning mungkin punya anak kita kasih nama Yakobus, Simon, ya. Mau ya Maria? Maulah, terserah papalah, yang penting anak kita 2 apa. Wah, nanti kita bangun rumah di sekitar Yerusalem, ya. Hari tua kita usah, cerita banyak tentang masa depan, saudara. Rencana mereka baik, mungkin itu juga dalam hidup saudara. Saudara punya rencana yang baik, tapi Tuhan belokkan. Waktu Tuhan belokkan, dan kau tahu ini dari Tuhan, terima, saudara. Bersediakah kita melepaskan rencana kita yang baik, bukan yang buruk loh, saudara. Rencana kita yang baik demi yang terbaik dari Tuhan. Hari ini mungkin kalau ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya aku kerja di sini? Aku dulu waktu SMP, SMA tidak pernah kebayang bisa kerja kayak gini. Kok aku bisa ya tinggal di kota Palembang? Aku impiannya dulu tinggalnya di Jawa, Jakarta, Bandung. Kok aku bisa tinggal di sini ya? Kok aku bisa ya? Kok aku bisanya seperti sekarang ini? Saudara, daripada mengeluh dan mengeluh untuk pernikahanmu, untuk karirmu, untuk apa yang kau punya sekarang, ngabisin energi, saudara. Lebih baik kau terima yang kau punya sekarang. Jangan-jangan Tuhan bawa engkau dalam situasi ini karena ini yang terbaik, saudara. Saya dulu gak pernah kepikiran jadi pendeta, saudara. Pernah lah waktu sekolah minggu, ya, pendeta Wendy suka ngolok-ngolokin, Ming jadi pendeta. Saya punya cita-cita dulu juga agak berbeda dikit, saudara. Bukan jadi pendeta, tapi Tuhan bawa jadi pendeta. Sebelum jadi pendeta saya karyawan, kerja juga di bagian keuangan. Tuhan belokkan, akhirnya jadi pendeta. Kita jalan hidup, saudara. Cerita hidup itu bisa gak ketebak. Betul, saudara?
Saudara pernah bayangkan akan kerja di bank hari ini? Akan ngajar les hari ini? Akan jadi manajer di perusahaan hari ini? Saudara pernah di SMA tiba-tiba waktu lagi belajar di SMA, datanglah malaikat Tuhan bicara dengan engkau. Feni, kau akan jadi istri seorang pengusaha benang. Gitu Tuhan. Pernah Feni dapat? Tidak pernah. Jangan-jangan dulu mimpinya pengen nikah sama artis Korea, C. Puji Tuhan suami agak mirip-mirip dikit dengan opa-opa Korea. Trisnadi mungkin gak pernah kebayang jadi dosen hari ini. Atau mungkin memang impiannya dari SMA? Tidak. Jangan-jangan jadi pendeta. Saudara, daripada kita terus menyesali, saudara terima rencana Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang buruk untuk anaknya. Amin. Rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Percaya pada Yesus, saudara, berarti kita yang ikut rencana Tuhan, bukan Tuhan yang ikut rencana kita. Waktu Yusuf memutuskan terima mimpi yang Tuhan beri itu lewat malaikat, pesan Tuhan itu, dia tahu aku ini hamba Tuhan, aku ikut rencana Tuhan. Waktu dia putuskan itu, saudara, dia hampiri Maria dan berkata, Tuhan punya mimpi untuk kita. Dia beritahu kita apa yang kita lakukan. Dia ikut rencana Tuhan. Dia yang ikut rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan yang terbaik. Saudara, kalau kita datangin Bapak Yusuf hari ini ke gereja kita GFCC Dempo, kita tanya dia, Pak Yusuf, mohon numpang nanya ya, Bapak menyesal tidak ambil pilihan itu? Kira-kira jawabannya apa, saudara? Saya duga, saudara, dia tidak akan menyesal. Kenapa? Memang ikut rencana Tuhan berat. Dia setengah mati ikut Tuhan, saudara. Benar? Cari tempat penginapan untuk lahir tidak dapat. Lahirnya di kandang. Kandang itu bau, saudara. Kandang itu ada kambing segala macam. Capek, pindah satu kota ke kota lain. Capek ikut rencana Tuhan itu. Tapi saudara lihat, berkatnya luar biasa. Yang tidak akan dia dapat kalau dia tidak ikut rencana Tuhan. Kalau dia pilih dengan rencananya sendiri, dia cuma menjalani cerita pernikahannya. Tapi waktu dia ikut rencana Tuhan, dia dikenang sebagai bapaknya Tuhan. Luar biasa, saudara. Saudara mau jadi bapaknya Tuhan? Ping-ping? Dari sekian banyak pria, aku yang dipilih jadi bapaknya Tuhan. Gendong Tuhan. Saudara tidak pernah punya pengalaman gendong Tuhan. Yusuf pernah gendong Tuhan. Aduh ngompol lagi. Yang ngompol ini Tuhan, saudara. Gedein Tuhan, kejar-kejar Tuhan, Yesus masih bayi. Suapin makan. Ngajak main bola. Zaman itu belum ada bola, saudara. Ngajak main ini Tuhan, saudara. Dia punya kesempatan jadi bapaknya Tuhan. Dan setiap orang yang baca Alkitab akan sebut namanya Yusuf. Bahkan nama itu pula yang menjadi nama kebanyakan orang, dijadikan contoh untuk anak-anaknya. Saudara, waktu engkau ikut rencana Tuhan, sadari ini, berkat Tuhan akan luar biasa dalam hidupmu. Jadi waktu Tuhan belokkan engkau, boleh sedih enggak? Boleh. Boleh agak kecewa? Enggak boleh. Tapi bawa hati demikian, Tuhan aku berserah kepadamu. Tidak gampang terima perubahan ini. Tapi Tuhan taruh di sini bukan tanpa alasan, bukan tanpa pertolongan, bukan tanpa berkat. Justru aku yakin dalam iman ada berkat Tuhan yang lebih besar. Dengan profesiku hari ini, dengan pernikahanku hari ini, dengan apa yang aku alami hari ini. Yusuf melakukan satu hal yang bagi saya, saudara, menjadi satu celah kesalahan. Waktu dia buat pertimbangan untuk ceraikan Maria, dia tidak tanya Tuhan dulu. Betul, saudara? Tidak ada tulis dia doa tanya Tuhan. Saudara, waktu saudara buat rencana dalam hidupmu, dari awal, engkau tanya Tuhan dulu, baru buat rencana. Jangan dibalik. Waktu engkau mau beli sebuah rumah, sebuah tanah, sudah punya tabungan, mau kredit, segala macam, doa dulu, saudara. Tuhan ambil atau enggak nih? Mau angkat mantu, bagi anak kita, ini Pak, udah katik lagi cowok paling bagus kayak dia nih Pak. Laju ke lah Pak. Laju ke lah Pak. Saudara jangan laju-laju.
Doa dulu sama Tuhan, kira-kira mantu ini bagus gak untuk saya? Mau pindah kerja saudara, gaji lebih besar, fasilitas lebih bagus, semuanya dijamin oleh perusahaan, gajimu 2-3 kali dari engkau sekarang. Saudara sebelum buat pilihan, walaupun dengan otak kita itu sudah paling bagus, berlutut doa dulu sama Tuhan. Karena Tuhan melihat yang kita tidak lihat. Amin. Tuhan tahu jauh lebih banyak daripada yang kita tahu. Setiap engkau buat rencana, doa dulu. Yusuf tidak dicatat dia doa sebelum buat pertimbangan. Akhirnya waktu dia berpertimbangan, Tuhan ingatkan dia. Yang terakhir saudara, kalau Tuhan sudah pimpin dengan jelas, taatlah, jangan tidak taat. Hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, apapun yang kita alami saat ini, bawa hatimu kepada Tuhan. Waktu kau menjalani rencana Tuhan, banyak mungkin pergumulan, air mata, penderitaan. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan kuatkan aku. Pertolongan Tuhan akan memampukanku melewati semuanya ini. Ada masalah, karena ini rencana Tuhan, pasti Tuhan tolong. Amin. Kalau ini datangnya dari Tuhan, sesulit apapun, saudara ingat, kalau ini datangnya dari Tuhan, sesulit apapun, Tuhan pasti tolong saudara. Mengapa? Ini kan idenya dari Tuhan. Saudara lihat, dari awal Yusuf putuskan, siap Tuhan, aku taat kepada Tuhan. Sepanjang pergumulannya itu, tangan Tuhan menolong. Tangan Tuhan menolong. Tangan Tuhan menolong. Nah hari ini saudara, jalani dengan iman. Apapun yang saudara jalani hari ini, Tuhan akan menolong saudara. Jaga hatimu tulus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan neko-neko, jangan hati jahat, tulus aja. Lurus hatimu, bersih di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan lakukan perubahan, terima rencana Tuhan. Jangan ngotot saudara, karena Tuhan tahu yang terbaik. Mari kita berdoa saudara. Ambil waktu sebentar saudara renungkan firman Tuhan ini. Adakah saudara merasa ada titiknya saudara lelah, ada titiknya saudara merasa tidak yakin ada hal-hal yang baik untuk apa yang saudara jalani hari ini. Saudara katakan, Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan tidak pernah salah menuntun aku. Tuhan punya rencana di mana aku berada saat ini. Saudara katakan, Tuhan berkati hidupku, jaga hatiku tulus, murnikan hatiku Tuhan. Orang sekitar tidak tahu apa isi hati pikiranku, tapi aku tanggung jawab semuanya itu benar di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan taruh di mana aku berada saat ini, tolong Tuhan berkati, sehingga aku terkagum-kagum melihat sungguh rencana Tuhan indah, manis dalam hidupku. Mari berdoa minta Tuhan demikian saudara. Tuhan, kami tahu pasti bahwa hidup yang kami jalani ini sekali untuk selamanya. Tidak bisa diputar, dibawa balik lagi. Engkau tahu bahwa hati kami Tuhan pasti merindukan hal-hal baik, yang manis, yang indah terjadi dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang ada dalam hidup kami saat ini, suka, duka, senang, susah, penderitaan, pergumulan, kami percaya itu semua ada dalam tangan Tuhan. Kami serahkan jalan cerita hidup kami sampai akhir di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, sampai akhir kehidupan kami aminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa berkat Tuhan terus menyertai kami, bahwa kuat kuasa kasih Tuhan Yesus terus mengikuti kami. Sungguh Tuhan itu hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, seperti Yusuf kami akan terima, jalani rencana Tuhan yang terbaik. Kami tidak akan mengeluh, tapi kami akan terus taat mengikuti rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.